Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 16 Maret 2020, hari biasa, Pekan Prapaskah yang ketiga. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 4, ayat 24 sampai dengan ayat 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus dalam warta Injil hari ini sedang berada di Nazaret, kampung halamannya. Di sana ia masuk ke dalam sinagoga dan membaca firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya. Setelah selesai membacanya, semua orang takjub, merasa heran akan hikmat dan kebijaksanaannya. Tetapi ada juga orang yang merasa terganggu dan mempertanyakan eksistensi Yesus. Orang-orang itu hanya melihat hal-hal yang sifatnya manusiawi, seperti latar belakang keluarga. Mereka merasa tahu banyak tentang siapa Yesus dan keluarganya. Oleh karena itu Yesus dengan tegas berkata, "Sungguh tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Saudara-saudari yang terkasih, dapat dikatakan Yesus menjadi orang asing di negeri sendiri. Orang-orang sekampung halamannya mencibir dia ketika dia mengajar dengan hebat atau membuat karya-karya besar. Maka dari itu dalam pengajarannya tadi kita mendengar, Yesus mengambil contoh-contoh dalam dunia Perjanjian Lama untuk membuka pikiran mereka. Contoh pertama adalah janda di Sarfat yang mendapat kunjungan Nabi Elia. Sarfat adalah daerah Sidon, daerah orang kafir bagi komunitas Yahudi. Lalu contoh yang kedua, Naaman orang Syria disembuhkan atas perintah Nabi Elisa di sungai Yordan. 2 orang asing memperoleh keselamatan karena menerima utusan Tuhan, sedang di Israel sendiri mereka tidak diterima secara penuh. Para nabi sendiri disadarkan Tuhan bahwa cinta kasih itu universal. Jadi di luar komunitas Yahudi pun Tuhan berkarya dan menyelamatkan. Sementara di dalam komunitas sendiri ada penolakan. Tentang hal ini Yesus berkata, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu." Saudara-saudari yang terkasih, kedua contoh tadi itu juga membuktikan bahwa Yesus melakukan pekerjaan Bapa seperti pekerjaan yang dilakukan para nabi dalam Perjanjian Lama. Elia dan Elisa adalah 2 nabi yang menghadirkan belas kasih Allah yang melimpah kepada orang-orang yang dianggap kafir oleh orang Yahudi. Kemiskinan sang janda dan sakit kustanya
Naaman menjadi perhatian istimewa dari Allah bagi manusia yang tidak diperhitungkan dalam masyarakat sosialnya. Yesus juga melakukan hal yang sama dengan mengorbankan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Dia yang meskipun kaya, rela menjadi manusia yang miskin dan menderita, supaya manusia miskin menjadi kaya atau layak sebagai anak Allah. Dia adalah tabib yang menyembuhkan sakit penyakit. Sungguh cinta kasih itu merobohkan tembok-tembok pemisah. Cinta kasih itu mempersatukan semua orang. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari sama seperti para tetangga Yesus, kita sering sulit untuk melihat dan mengakui kelebihan prestasi, keterampilan, kepandaian, dan kesuksesan sesama. Kita sering membuat cap atau stempel pada sesama kita dalam cara kita memandang sesama. Ketika sesama kita memiliki kehebatan, kelebihan, atau sukses di dalam karya, tugas, usaha, kita tidak mampu menghargainya. Lebih dari itu, kita sering tidak mampu menghargai dan memuji atau memberi apresiasi kepada teman yang berhasil. Terkadang rasa iri menjadikan kita sulit untuk mengapresiasi sesama kita. Kita sulit untuk memuji keberhasilan sesama. Bahkan tidak jarang ketika dengan jelas-jelas kita melihat kesuksesan sesama, kita justru akan menyoroti kekurangan atau kelemahannya. Kita sering tidak tulus untuk memuji atau menghargai kesuksesan sesama. Rasa iri sering mendorong kita untuk memojokkan sesama yang berhasil. Semestinya keberhasilan sesama menjadi pemicu kita untuk maju dan berkembang. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk bersyukur bersama sesamaku yang sedang mengalami keberhasilan, dan jauhkanlah aku dari rasa iri dan dengki yang akan mengkerdilkan hati dan jiwaku. Amin.